Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya masih dalam kelas virtual. Kali ini kita akan membahas tentang pendalaman dalam rangka persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Kali ini yang kita bahas adalah tentang PLSV dan PTLSV. Silakan dipersiapkan alat tulisnya ya. Yang pertama kita bahas tentang PLSV. Ada 4 soal. Yang pertama, tuliskan bentuk setara dari 2 ditambah X sama dengan 4X dikurangi 1 dengan cara ditambah. Pada soal nomor 1 ini, kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Kita tulis di bawahnya. Kedua ruas misalkan kita tambah dengan suatu bilangan. Nah, perhatikan yang ruas kiri. 2 ditambah X. Ini kita tambah dengan misalkan ditambah 3. Ruas kiri ditambah 3, maka ruas kanannya juga harus ditambah 3. Ya. Min 1 ditambah 3. Sekarang perhatikan yang ruas kiri. Ini ada konstan, ada 3 suku. Ada yang bisa dijumlahkan, ada yang tidak. Yang bisa dioperasikan adalah suku-suku yang sejenis, yaitu 2 dengan 3. Ini dijumlahkan 2 ditambah 3. Jadi berapa? 5. Jadi yang ruas kiri hasilnya adalah X ditambah 5. Sekarang yang ruas kanan juga yang bisa dioperasikan adalah yang sejenis yang belakang ini. Negatif 1 ditambah 3, berarti hasilnya adalah plus 2. Berarti yang ruas kanan hasilnya menjadi 4X ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Itu kalau kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Sekarang yang nomor 2 dengan cara yang hampir sama. Perintahnya adalah dengan cara dikurangi. Misalkan ruas kiri dan kanan kedua-duanya dikurangi dengan X misalkan. Berarti yang ruas kiri menjadi 2 ditambah X dikurangi X, maka yang ruas kanan juga harus dikurangi yang sama, yaitu dikurangi X. 4X min 1 dikurangi X. Sekarang yang ruas kiri ada X dikurangi X, berarti kan 0 ya, ini ya, habis, berarti tinggal 2 saja. 2 sama dengan, perhatikan yang ruas kanan, yang dioperasikan adalah yang sejenis, yaitu 4X dengan X ini yang dioperasikan. Min 1-nya tidak ikut dioperasikan karena tidak sejenis. 4X dikurangi 1X, berarti 3X min 1. Sudah, jadi itu adalah hasil untuk soal nomor 2. Yang nomor 3 dengan cara dikali, berarti caranya sama ya. Dikali berapa? Misalkan dikalikan suatu bilangan, dikalikan 5. Berarti kita tulis dulu, kasih kurung ya karena 2 suku. 2 ditambah X kurung dikali, kalinya titik ya, 5. Sekarang yang ruas kanan juga harus sama, dikali 5.
buka kurung 4x dikurangi 1 dikalikan 5. Sekarang kalau mengalihkan seperti ini berarti satu suku dikalikan dua suku, berarti ini kalikan dengan yang depan dulu, setelah itu dia kalikan dengan yang belakangnya ya. Yang pertama 5 dikalikan 2 berarti 10. Kemudian 5 dikalikan X plus 5X ya. Yang ruas kanan dengan cara yang sama, 5 dikalikan dengan yang depan dulu, kemudian 5 dikalikan dengan yang belakang. Ada 2 kali proses perkalian. 5 dikalikan dengan yang depan hasilnya adalah 20x. 5 dikalikan dengan min 1 adalah min 5. Sudah selesai ya. Yang nomor 4 caranya hampir sama, cuma ini caranya dengan dibagi, berarti kedua harus dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa? Terserah bagi berapa. Misalkan dibagi 2, berarti 2 ditambah X dibagi, boleh ditulis seperti ini ya, per. Nah, ini namanya dibagi, sama dengan yang ruas kanannya 4x min 1 juga dibagi 2. Kemudian diuraikan 2 dibagi 2 ditambah X dibagi 2 sama dengan 4x dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 2. Sekarang diantara suku-suku ini ada enggak yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau dibagi? Seperti ini, 2 bagi 2, bisa kan? Bisa. Hasilnya ditulis di sebelah kanannya. Saya kasih panah ini ya. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1 ditambah X dibagi 2 nggak bisa, tetap tulis lagi, sama dengan 4x dibagi 2 saya, jadi 4 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 2x. Kemudian ini 1 dibagi 2 nggak bisa, tetap tulis lagi 1/2. Jadi itu adalah jika bentuk setara dari suatu bilangan dibagi dengan bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar dibagi dengan bilangan yang sama. Dilanjutkan nomor berikutnya. Tentukan penyelesaian dari. Kemarin pada saat melihat tayangan video untuk menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel, bisa dengan cara dicari ekuivalennya atau bentuk setara, atau menggunakan yang cara smart ya. Sekarang ini kita gunakan cara yang smart saja ya. Berarti 4 ini harus dipindah ke kanan ya, belakang ini. Berarti yang uras kiri tinggal M sama dengan 12-nya tetap. 4-nya ini karena positif, pindah ruas berganti tanda menjadi negatif, sehingga hasilnya M sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi M sama dengan 8. Yang nomor B dengan cara yang sama, berarti
negatif 5 ini harus dipindah ke ruas kanan. Sehingga yang kiri tinggal 3N sama dengan yang kanannya negatif 2 ditambah 5. Jadi negatif kalau pindah ruas menjadi positif. Kemudian 3N sama dengan berapa ini? Negatif 2 plus 5. Berarti 5 dikurangi 2. Berarti sama dengan 3. Setelah itu, karena di depan N ini masih ada koefisiennya, maka koefisien ini harus dipindah ke ruas kanan. Kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Sehingga N sama dengan 3 dibagi 3. Jadi N sama dengan 1. Lanjut yang nomor C. Dengan cara yang sama, yang C ini yang kita pindah adalah 25. Kemudian yang di ruas kanan yang dipindah adalah 6Y-nya, ya. Karena kalau cara smart itu semua yang ada, suku yang ada variabelnya harus berada di ruas kiri. Dan semua konstanta harus berada di ruas kanan. Ya, jadi yang dia nggak sesuai tempatnya harus dipindah. Ya. Sekarang yang 25 dulu yang dipindah. Sehingga ruas kiri menjadi negatif 4Y sama dengan 6Y ditambah 15. Kemudian 25-nya ini pindah ke kanan jadi negatif 25. Selanjutnya yang ruas kanan ini dioperasikan dulu boleh, atau 6Y ini dipindah ke ruas kiri dulu boleh, ya. Jadi tanpa menghitung operasi ditambah atau dikurang, hanya memindah dulu, mengumpulkan berdasarkan kelompok atau jenisnya, ya. 6Y-nya kita pindah dulu. Karena 6Y di sini di ruas kanan ini positif, kalau pindah ke ruas kiri dia jadi negatif. Sehingga ruas kiri menjadi negatif 4Y. Kemudian 6Y-nya pindah ke kiri jadi negatif 6Y sama dengan ruas kanannya tetap 15 dikurangi 25. Negatif 4Y, negatif 6Y. Berarti pinjam lagi, berarti pinjamnya semakin banyak, caranya ditambah. Berarti menjadi negatif 10Y sama dengan 15 dikurangi 25, hasilnya negatif 10. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Sehingga Y saja sama dengan negatif 10. Karena ini pembagian, perkalian jadi pembagian, maka tanda negatifnya tetap tidak berubah meskipun dia pindah ke ruas kanan. Karena yang dioperasikan adalah dari perkalian menjadi pembagian. Jadi ini dibagi negatif 10. Sehingga hasilnya Y sama dengan 1. Yang nomor D, perhatikan, yang nomor D ini berbeda. Kenapa? Karena yang nomor D ini ada kurungnya, sehingga ini harus dikalikan dulu. 3-nya ini dikalikan dulu ke dalam kurung, ya. Kalikan yang depan, kemudian kalikan yang belakang. 3 kalikan yang depan hasilnya 3X. 3 dikalikan dengan yang belakang hasilnya plus 12. Sama dengan kanan tetap masih belum dioperasikan, dipindah berdasarkan kelompoknya. Jadi yang plus 12 ini dipindah ke ruas kanan, yang 2X nanti dipindah ke ruas kiri, dipindah satu persatu, ya. Yang 12-nya dulu pindah ke kanan, sehingga yang kiri menjadi 3X saja sama dengan yang ruas kanannya 2X ditambah 6. Kemudian 12-nya pindah ke kanan jadi min 12.
Sekarang 2x nya dipindah ke ruas kiri menjadi negatif ya, sehingga yang kiri menjadi 3x dikurangi 2x, yang ruas kanan tetap 16 dikurangi 12. Nah, sekarang ini dioperasikan 3x dikurangi 2x berarti 1x. Yang ruas kanan 6 dikurangi 12 adalah negatif 6. 1x boleh ditulis x saja ya. Jadi x sama dengan negatif 6. Lanjut nomor berikutnya. Untuk nomor 6 ini ada sedikit perbedaan ya, karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Perbedaannya hanya di hasil akhirnya saja. Langkah pengerjaannya masih tetap sama ya, kita gunakan cara SMART. Nomor A, 6x, yang kiri 6x, 5 nya pindah ke kanan ya, sama dengan 26 dikurangi x, 5 nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Sekarang yang negatif x ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga yang ruas kiri menjadi 6x ditambah x sama dengan 26 dikurangi 5. 6x ditambah 1x 7x sama dengan 26 dikurangi 5 21. Jadi x saja sama dengan 21 dibagi 7, berarti sama dengan 3. Karena ditanya himpunan penyelesaian, maka terakhirnya ditulis HP. Nah, seperti ini bedanya. HP sama dengan kurung kurawal. Berapa hasilnya tadi? 3. Nah, hanya bedanya di sini saja. Yang nomor B, langkahnya sama. Negatif 4x, 2 nya dipindah ke kanan jadi 3 negatif 2. Negatif 4x sama dengan 3 kurangi 2 1. X saja sama dengan 1 dibagi negatif 4, atau bisa ditulis dengan negatif 1/4. Jadi HP-nya sama dengan kurung kurawal negatif 1/4. Nah, seperti itu. Nomor C, langkahnya sama. Negatif 12 pindah ke kanan, 2x nya pindah ke kiri. Satu persatu pindahnya ya. X sama dengan yang negatif 12 dulu pindah kanan. 2x ditambah 36 negatif 12 menjadi positif 12. Sekarang 2x nya pindah ke ruas kiri jadi negatif, sehingga yang kiri menjadi x dikurangi 2x sama dengan 36 ditambah 12. Nah, sekarang yang ruas kiri 1x dikurangi 2x negatif 1x sama dengan yang ruas kanannya 36 tambah 12 berapa? 48. Jadi x saja sama dengan 48 dibagi negatif 1, atau sama dengan negatif 48. Jadi HP-nya sama dengan buka kurung negatif 48. Yang terakhir nomor D, langkahnya sama, yang ada x nya tetap di kiri, yang gak ada x nya ini pindah ke kanan, sehingga yang kiri menjadi 5x negatif ya, min 4x sama dengan 1 dikurangi 10.
Negatif 5x, negatif 4x. Berarti negatif 9x sama dengan 1 dikurangi 10, negatif 9. X saja sama dengan negatif 9 dibagi negatif 9 atau sama dengan 1. Jadi HB-nya sama dengan kurung kurawal 1. Nah, itu untuk soal nomor 6. Soal berikutnya, jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyelesaian persamaan di bawah ini. Ini soal ada di buku siswa ya, yang dari Dirjen itu. Sekarang langkah keberapa sih salahnya itu? Kalau ada kesalahan, kita betulkan kesalahannya itu. Dari soal, ini soalnya ya, nggak ada masalah. Berikutnya, ini ternyata dari soal itu ruas kiri dikurangi 2x, ruas kanan juga dikurangi 2x. Betul ya? Jadi langkah nomor 2 oke. Sekarang nomor 3, langkah nomor 3. Dilihat hasilnya. Yang ruas kiri ini pada langkah nomor 2 yang dioperasikan adalah 3x dikurangi 2x. Berapa 3x kurang 2x? 1x atau x saja. Betul ya? Berarti yang ruas kiri x dikurangi 4. Betul? Sekarang yang ruas kanan. 2x ditambah 1 dikurangi 2x. Berarti yang dioperasikan adalah 2x dikurangi 2x. Habis atau 0. Berarti hasilnya tinggal 1. Berarti langkah ketiga juga oke. Sekarang langkah keempat. Ini negatif 4 akan dihilangkan dengan cara ditambah 4. Berarti ruas kiri ditambah 4. Maka ruas kanan juga harus ditambah 4. Nah, ternyata di sinilah perbedaannya. Yang satu ditambah, yang satu dikurang. Berarti harusnya yang betul diapakan? Yang betul adalah, berarti harusnya langkah ketiga ini harusnya adalah, saya tulis di sampingnya ya, x dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 4. Sehingga hasilnya ini 4-nya hilang, tinggal x saja. Yang kanan 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, jadi kesalahan ada di langkah keempat ini. Udah ya, tahu kesalahannya ya. Oke, yang nomor 7 sudah bisa dipahami. Sekarang dilanjut yang nomor 8. Tentukan nilai x sehingga kedua bangun berikut luasnya sama. Diperhatikan kata-kata luasnya sama. Karena ada dua bangun ini luasnya harus sama luasnya. Berarti cara menjawabnya adalah luas kiri itu berarti luas segitiga ya, sama dengan luas kanan. Nah, karena luasnya harus sama. Luas kiri karena berbentuk segitiga berarti luasnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan yang luas kanan karena berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi kalinya saya tulis titik biar nggak campur dengan x-nya. Sekarang dimasukkan apa yang diketahui di gambar itu. Setengah dikali alasnya yang bawah ya, jadi x ditambah 1 dikali tingginya 2 sama dengan pada persegi panjang, panjangnya adalah 2x kali lebarnya adalah 1. Sekarang yang ruas kiri ini ada setengah, ada 2, ini dikalikan dulu. Berarti setengah kali 2 1 ya, sehingga hasilnya tinggal x ditambah 1 sama dengan 2x dikali x dikali 1 tetap 2x.
Sekarang kita pindahkan ya. 2x nya pindah ke kiri, satunya pindah ke kanan. X 2x ke kiri jadi min 2x sama dengan satunya ke kanan jadi min 1. X dikurangi 2x min 1x sama dengan min 1. Jadi X saja sama dengan min 1 dibagi min 1, sehingga X sama dengan 1. Jadi nilai X sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu PTLSV. PTLSV dengan PLSV mengerjakannya hampir sama, nanti perbedaannya hanya sedikit ya. Sekarang kita ikuti yang nomor yang pertama. Kita tetap menggunakan cara SMART ya. M tambah 4 kurang dari 10. 4-nya ini pindah ke ruas kanan, sehingga ya ruas kiri tinggal M saja kurang dari 10. 4-nya ke kanan jadi negatif 4. Di M kurang dari 6 gitu ya. Kemudian yang nomor B, dengan cara SMART juga, negatif 8 pindah ke ruas kanan. 3N lebih dari negatif 2 ditambah 8, sehingga 3N lebih dari 6. N lebih dari, perhatikan di sini ya, kalau 3-nya ini di depan N ini bilangan positif, maka pada saat dia pindah ke bawah, tanda pertidaksamanya tetap karena positif. Tapi karena nanti ini negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berbalik arah. Jadi ini tetap N lebih dari 6 dibagi 3. Jadi N lebih dari 2. Gitu ya. Sekarang yang nomor C, nanti dibandingkan. 25 dikurangi 4Y masih cara SMART ya, kurang dari atau sama dengan 6Y ditambah 15. Yang 25-nya pindah ke kanan, 6Y-nya nanti pindah ke kiri. Jadi negatif 4Y enam Y-nya pindah ke kiri, 25-nya pindah ke kanan, sehingga 6-nya pindah ke kiri jadi negatif 6Y kurang dari atau sama dengan yang kanan menjadi 15, kemudian 25 pindah ke kanan jadi negatif 25. Sampai di sini dulu bisa dipahami. Jadi 6Y-nya ini pindah ke kiri jadi negatif 6Y, terus 25-nya pindah ke kanan jadi negatif 25. Sekarang yang ruas kiri bisa dioperasikan. Negatif 4Y, negatif 6Y berarti negatif 10Y. Kurang dari sama dengan 15 kurangi 25 adalah negatif 10. Nah ini yang hati-hati ya. Kalau ini 10-nya ini negatif tandanya, maka nanti pada saat pindah seperti ini, tanda pertidaksamaannya harus berbalik arah. Oke. Jadi negatif 10 dibagi negatif 10, sehingga didapatkan Y lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jadi disinilah letak perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan ya. Ini tandanya, hati-hati. Nomor D, langkahnya sama. Kalau ada kurung maka dikalikan dulu. 3x ditambah 12 lebih dari sama dengan 2x ditambah
6. Langsung pindah ke dua-duanya ya, 12 nya pindah ke kanan, 2x nya pindah ke kiri, sehingga yang ruas kiri menjadi 3x dikurangi 2x lebih dari sama dengan 6 min 12. Sampai sini dulu dipahami kenapa ini kok ada negatif 2x. Dari sini ya, ruas kanan ini pindah ke kiri, kemudian 12 nya ini pindah ke kanan, jadi min. Sudah? Selanjutnya 3x dikurangi 2x adalah 1x lebih dari sama dengan 6 kurangi 12 negatif 6, atau bisa ditulis x saja lebih dari atau sama dengan negatif 6. Nomor 1 A sampai D bisa diikuti ya. Oke, sekarang dilanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian nanti terakhirnya ada HP sama dengan gitu ya. Yang nomor A, tetap kita pakai cara smart. Jadi yang ruas kiri adalah 6x, kemudian negatif x nya ini pindah ke ruas kiri ya, karena ada x nya harus berada di ruas kiri, jadi positif, plus x lebih dari 26, kemudian 5 nya ini positif pindah ke ruas kanan jadi min. Nah, sampai di sini dulu dipahami. Oke, bisa lanjut ya. Sekarang 6x ditambah x, hasilnya adalah 7x lebih dari 26 kurangi 5, 21. Jadi x saja, karena 7 nya positif maka tanda perdasamaannya tetap 21 dibagi 7, jadi x lebih dari 3. Nah, disinilah bedanya HP, himpunan penyelesaiannya. Menulis himpunan penyelesaian itu dimulai dari ini ya, x. Nah, ini cara bacanya sedemikian hingga ditulis seperti hasilnya x lebih dari 3. Nah, umumnya adalah x anggota R itu bilangan real. Nah, seperti itu HP-nya ya. Dilanjut yang nomor B. Langkahnya sama. Negatif 4x, 2-nya ke kanan jadi negatif ya. 3 dikurangi 2. Negatif 4x lebih dari 1. Nah, karena ini negatif, maka pada saat dia pindah ke kiri menjadi pembagian, tanda perdasamaannya harus berbalik arah. Jadi x jadi kurang dari 1 dibagi negatif 4, atau bisa ditulis x kurang dari min 1/4. Jadi HP-nya kurung kurawal ya, x sedemikian hingga x kurang dari negatif 1/4, x anggota R. Nah, seperti itu bisa diikuti. Nah, sekarang yang nomor C, langkahnya masih sama, x kumpulkan ke kiri, sehingga yang kiri x 2x nya ke kiri jadi min 2x kurang dari sama dengan yang kanan 36 min 12 ke kanan jadi plus 12. 1x dikurangi 2x negatif 1x kurang dari sama dengan dijumlahkan 48. Karena di depan x negatif, ingat tandanya ini harus dibalik, sehingga x
Jadi lebih dari atau sama dengan 48 dibagi negatif 1. Jadi X saja lebih dari min 48. Di HP-nya sama dengan, sama yang pertama, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 48, X elemen R. Berikutnya yang nomor D. Yang ada X nya di kiri, yang nggak ada X nya ini harus dipindah ke kanan. Jadi yang kiri adalah min 5X min 4X kurang dari atau sama dengan 1 dikurangi 10. Jumlah dihitung negatif 9X kurang dari atau sama dengan negatif 9. Karena di depan X ini negatif, dia akan dipindah ke ruas kanan jadi pembagian. Maka karena negatif ya, karena negatif maka tanda persamaannya menjadi berbalik arah. Sehingga X saja lebih dari atau sama dengan min 9 dibagi min 9. Sehingga didapatkan X lebih dari sama dengan 1. HP X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 X, ya, anggota R. Nomor 2 A sampai D bisa dimengerti. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 3. Ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi dari kalimat ini diubah menjadi kalimat matematika, itu maksudnya ya. Yang nomor A, sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari. Perhatikan kalimat kata-kata tidak kurang dari. Kalau tidak kurang dari, masih diingat kemarin materi yang ada di video? Nah, berarti harus lebih dari atau sama dengan. Sekarang sebuah bus mengangkut penumpang itu dimisalkan dengan X. Nah, berarti ini kalimat matematikanya adalah X kalau tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan 60. Sudah, hanya seperti itu saja. Yang nomor B, jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari. Nah, kalau ini kata-katanya lebih dari 100 meter. Berarti lebih dari 100 ya. Jaraknya ini dimisalkan dengan X. Berarti kalimat matematikanya X lebih dari, ya, lebih dari saja 100. Oke, lanjut nomor berikutnya. Penghasilan Ibu Monika tidak lebih dari. Nah, perhatikan ini penekanannya ada di kata-kata tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari berarti harus kurang dari. Penghasilan Monika dimisalkan X. Jadi jawabannya adalah X kurang dari atau sama dengan 2 juta. Nah, seperti itu. Nomor D, kecepatan Udin berkendara tidak lebih dari. Nah, ini sama berarti ini dengan yang nomor C ya, tidak lebih dari. Berarti kalau kecepatannya dilambangkan X, ini menjadi X kurang dari atau sama dengan 50. Berikutnya yang nomor 7.
Suatu bilangan dibagi 7 hasilnya kurang dari, berarti ini kurang dari. Bilangan misalkan X ya. Jadi X dibagi 7 ini ya, kurang dari negatif 3. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Lanjut nomor 4. Pak Amin berencana akan membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ya, dengan ukuran panjangnya 30, lebarnya 2Y-1 plus 1 M meter. Jika luas tanah Pak Amin tidak lebih dari, ini kata-katanya, luasnya tidak lebih dari, berarti apa tadi? Nah, kurang dari atau sama dengan. Yang ditanyakan lebar tanah Pak Amin paling besar. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita pakai logika bisa ya, karena yang ditanyakan lebar paling besar, lebar yang paling besar. Ingat, luas dari bangun persegi panjang, luas rumusnya apa? Luas kan rumusnya panjang kali lebar, jadi luasnya enggak lebih dari ini, berarti panjang dikali lebar, dia tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan 150. Panjangnya sudah ada, berapa panjangnya? 30, masukkan 30 dikali lebar kurang dari sama dengan 150. Berarti lebarnya harus berapa paling banyak supaya nilainya kurang dari 150. Logikanya seperti itu ya, atau secara matematisnya dilanjutkan aja gak apa-apa. Jadi lebar kurang dari sama dengan 150 dibagi 30. Jadi lebarnya kurang dari atau sama dengan 5. Berarti L paling besar berapa? Lebar paling besar, jadi lebar paling besar adalah 5 ya. Jadi kita tidak usah mencarinya ya, cukup langsung lebarnya saja. Lanjut yang nomor pertanyaan yang B. Biaya maksimal untuk membangun 1 meter persegi dibutuhkan biaya 4.500.000. Berapa biaya maksimal yang harus disediakan Pak Amin? Satu meternya 4,5 juta. Padahal tadi luasnya berapa tadi? Kita ngerjakan dari luas ya. Jadi luasnya tadi adalah 150 meter persegi. Kalau 1 meter itu harganya segini, berarti biayanya adalah ya luasnya dikalikan, luasnya ini dikalikan harga per meternya. Jadi sama dengan 150 dikali 4.500.000 sama dengan berapa? Dihitung 45 kali 15, 5 kali 5 25, 20 berarti 22, ini kali 1 5, 4 6, 7, 5. Berarti biaya yang disediakan Pak Amin maksimal adalah 675 juta. Ya, jadi ini adalah biaya maksimal harus disediakan oleh Pak
Amin. Mungkin itu saja pembahasan dari PLSW dan PTLSW. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bermanfaat bagi kalian ya, sehingga kalian merasa lebih siap untuk menghadapi ujian atau penilaian akhir semester ganjil ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.